Terduga pelaku peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 di Surabaya ransomware geng Brainshipper mengaku akan memberikan secara cuma-cuma pembuka deskripsi data yang dikunci imbas ransomware. Para pelaku bahkan meminta maaf karena merugikan masyarakat Indonesia. Sore ini kita akan membahas ya dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah dan anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Sambungan Mbak. internetnya jelek. Oke, Mas Dev sudah Pakai bisa internet. dengar? Ya, oke. Oke, Yes, Mas Dev. tadi keputus sedikit. Oke, Mas Ya. Dev, pelaku peretasan Gimana, Mbak? Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya ini akan Ya. memberikan secara cuma-cuma deskripsi atau pembuka data yang dikunci imbas ransomware. Respon Komisi 1 bagaimana nih? Ini Ya. cuma-cuma nih gratis akhirnya para pelaku. Ya kalau benar ya alhamdulillah. Jadi negara tidak mengeluarkan biaya lagi. Akan tapi yang harus dipetik dari pelajaran ini yaitu ya kenapa hal ini bisa terjadi di awalnya. Kenapa Pusat Data Nasional walaupun sementara bisa kebobolan, terus tidak ada backupnya. Nah itu yang jadi pertanyaan kita semua, dan ini harus ada pertanggungjawabannya. Jangan semuanya saling menyalahkan. Bilang kita dari satu lembaga dan ke kementerian saling menuduh, saling bilang itu bukan begitu masalah semuanya angkat tangan. Ini bukan tanggung jawab saya. Ini saya hanya menyediakan ini, saya hanya menyiapkan ini, saya hanya melakukan ini. Akan giliran ada masalah semuanya nggak ada yang bertanggung jawab. Nah ya ini semestinya sudah harus ada dari awal ya, dari PDNS ini ya, walaupun masih sementara, akan tetapi lapisan security-nya, terus juga tier pengamanannya itu semuanya tuh sudah harus standar tertinggi ya. Waktu pada rapat dengan kementerian kemarin saya sempat katakan walaupun ini masih PDNS, akan tetapi nge-treatnya sudah harus sama seperti PDN, karena PDN itu adalah proyek mercusuarnya pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan sampai birokrasi di bawahnya ini karena lalai dan juga karena tidak sigap menghadapi ancaman ya, justru akhirnya rusak kemampuan dan keahlian dan kehebatan pemerintahan kita. Nah, terus juga ini kan harus berkelanjutan ke depannya. Ini harus memberikan contoh untuk pemerintahan yang akan datang dan juga menyiapkan infrastrukturnya agar di handover ke pemerintahan berikutnya itu data itu sudah dalam kondisi yang paling aman, dan semua program-program pemerintahan, pembangunan ekonomi digital, pelayanan servis pemerintahan secara online itu benar-benar bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Bukan justru akhirnya malah terancam dan rusak dan hilang data masyarakat, akan tapi justru terjaga dengan baik. Baik, saya mau ke Mas Ruby ya. Mas Ruby, bahwa ini kan para pelaku memberikan deskripsi atau data pembuka, data kuncinya ini secara cuma-cuma ya. Menurut Anda ini murni belas kasihan para pelaku karena sudah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia banyak yang terdampak. Jadi ini murni belas kasihan dari para pelaku gitu, Mas Ruby? Iya. Kalau menurut saya sih enggak, Mbak. Jadi gini, ada beberapa asumsi sih kalau si pelaku mau melakukan pemberian gratis kunci dekripnya ini. Nah, satu adalah pelaku, kalau saya lihat ya, kita perlu lihat dulu dari korban-korban si pelaku ini. Korban Brainshipper ini nggak hanya PDNS, dan korban Brainshipper ini mulai diminta tebusannya mulai hanya $20.000. Ada yang juga $150.000, dan memang yang paling tinggi kita PDNS itu diminta $8 juta. Nah, dari beberapa korban itu sudah solve, sudah close sistem komunikasinya, khusus satu-satunya yang masih tertinggal ini adalah PDNS. Nah, kita belum tahu secara pasti apakah statement si Brainshipper di website official mereka di dark web itu benar atau tidak. Memang di situ disampaikan mau diberikan gratis Rabu ini, confirm. Tetapi ada PS, ada note di bawahnya bahwa mereka menyampaikan kita dengan ini mengharapkan donasi dari masyarakat Indonesia yang untuk berterima kasih kepada hacker yang mau memberikan deskripsinya, kunci enkripsinya itu agar bisa jalan lagi sistem pemerintahan. Dan bila tidak takut, silakan nggak usah kirim cryptocurrency, tapi bisa lakukan kirim lewat kantor pos. Itu ada notes itu. Tapi ada note tambahannya juga adalah kita akan berikan pada hari Sabtu dan sesuai dengan
apa namanya, dengan kondisi atau terms dari kita nantinya. Nah, jadi untuk pastinya kita akan lihat besok, apakah besok Oke. itu memang terlaksana pemberian kunci gratis tersebut, dan apakah pemerintah bisa menggunakan kunci tersebut serta mengaktifkan PDNS dalam waktu hitungan jam pada hari yang sama juga besok. Jadi tidak menunggu lagi Juli akhir ataupun Agustus bulan depan seperti yang disampaikan Pak Menkominfo serta Pak Hadi yang bilang katanya hari ini dia disebutkan mau bulan Juli sudah bisa recover 100%. Nah, jadi asumsi kedua menurut saya bisa saja ya kalau kami teliti dari apa namanya, dari ransomware ini dan serta dari korban-korbannya, bisa saja ada korban yang sudah mendapatkan key-nya tanpa membayar sedikit pun. Karena ada beberapa ransomware memang yang pakai teknik digital forensik yang advance khusus, itu bisa didapatkan kunci yang dimaksud. Nah, jadi bisa saja pelaku brainchipper ini salah naruh, salah konsep, salah teknik, sehingga kuncinya itu bisa didapatkan pakai teknik khusus. Nah, jadi mungkin karena PDNS yang sudah diforensik oleh BSSN itu tidak mendapatkan key-nya, ya mereka berdalih lah mau memberikan gratis. Karena dengan butuh Baik, tambahan waktu tertentu, itu bisa baik, didapatkan baik. key-nya. Ataupun Oke. ada opsi ketiga, bisa saja udah ada yang bayar dengan konsep-konsep tertentu, Mbak. Oke, Iya. sudah ada yang bayar, berarti mungkin saja ya. Mas Dev, ini para pelaku merasa telah merugikan Ya. masyarakat Indonesia yang terdampak akibat perbuatan mereka. Bahkan para pelaku Ya. meminta maaf kepada masyarakat. Ini menyindir pemerintah nggak yang Ya. selama ini tidak merasa bertanggung jawab, saling lempar tanggung jawab, dan tidak ada permintaan maaf sedikit pun? Ya, jangan tanya ke saya kalau gitu, harus tanya langsung ke Kan Anda pemerintah. mitra kerjanya Eh, pemerintah, mitra kerjanya Komisi iya, Kominfo. Masa Anda nggak bisa melihat ini? kalau Mbak Nana tuh selalu nanyanya on point. Oke. Eh, tapi kembali lagi, kalau tanya apakah merasa malu, tersinggung segala macam, ya Mbak Nana harus tanya langsung ke pemerintah, harus langsung tanya ke Pak Menteri ataupun Kepala BSSN atau siapapun itu. Gitu. Kami itu kan hanya melakukan pengawasan terhadap anggaran, pembentukan undang-undang ataupun pelaksanaan program. Nah, apakah pemerintah itu merasa tersunggingkah ataukah merasa tersindir? Nah, ya itu harus langsung tanya ke apa namanya, ke kementerian yang terkait lah, Oke, Bang bukan tanya ke saya. Mas Dev, tapi sebagai mitra Ya, dari Kominfo dan juga BSSN kemarin setelah ya. mendengar rapat begitu ya dengan Kominfo dan juga BSSN atau dengan Mhm, pemerintah, Komisi 1 juga menyesalkan dong mhm. ketika pemerintah tidak ada yang meminta maaf ataupun saling melempar tanggung jawab. Tadi kan Anda juga menyatakan begitu, Nah, dan ini makanya ditangkap oleh para pelaku. Mereka menyampaikan permintaan ya. maaf gitu. Ya, mestinya kita agak keluar dari urusan permintaan maaf ini ya. Lebih Hmm, baik kita bicara tentang ini gimana memperbaikinya ini semua. hmm. Apakah bisa mengekstrak, mengembalikan data-data tersebut, melakukan pengamanan, melakukan backup, itu lebih utama sekarang harus dilakukan. Masalah permintaan maaf apa segala macam itu apa namanya, ya, tergantung kebijakan pejabat terkait nantinya. Oke. Sekarang lebih penting itu bagaimana merecover data sehingga bisa melayani masyarakat Oke, kembali. lebih penting merecover data dan melayani masyarakat. Nah, ke Mas Ruby ya. Mas Ruby, Ya. para pelaku peretasan mendorong agar ada perbaikan pendanaan dan perbaikan SDM yang lebih layak di sektor teknologi keamanan data. Ini bagian dari menyindir juga nggak bahwa kapasitas pemerintah Indonesia dianggap SDM-nya kurang mumpuni untuk menangani persoalan keamanan data ini? Betul. Saya sangat yakin bahwa itu menyindir Oke. pemerintah, dan berharap dengan dikasihnya gratis ke Ki ini, ya mereka at least bisa menggunakan dana yang 8 juta dolarnya itu yang nggak jadi dipakai untuk Untuk meng-hire pihak-pihak yang lebih kompeten, dan ya kita akhirnya bisa membuktikan lah, baik siapapun, baik Kominfo maupun BSSN di kasus ini, kapabilitas mereka seperti apa, walaupun saya tidak menjelekan, tapi semua masyarakat jadi tahu gitu kan, kapabilitas dan kualitas baik saat operasional maupun saat mitigasi kasus. Ini jadi pembuktian para pihak tersebut, juga termasuk pihak swasta yang mengoperasikan PDNS tadi. Nah, jadi kita tunggu deh, mudah-mudahan ada benar-benar yang minta maaf, ada yang benar-benar bisa bertanggung jawab ataupun mengundurkan diri sebagai bentuk dia gentle maupun tanggung jawab moralnya dia. Kita Oke. tunggu
hal tersebut. Secara objektif memang SDM-nya tidak mumpuni ya dalam menangani persoalan keamanan data ini karena ini sudah berkali-kali kan bobol dan ini adalah yang paling parah gitu Ya, Mas Ruby. Jadi memang betul ya. ya kan konsepnya kan ransomware kemarin kejadian karena dua hal utama. Satu, tidak didesain tidak secure by design, Oke. karena sehingga terjadilah kebobolan masukan ransomware. Kedua, tidak adanya backup sistem yang proper yang sesuai dengan best practice yang ada. Nah, dua hal ini sudah membuktikan bahwa ketidakbecusan dari SDM baik secara konsep maupun secara operasionalnya. Dua hal ini krusial, sesuatu yang krusial bukan sesuatu yang yang luar biasa, dan itu sangat mudah ataupun normal, common sense, dan memang itu best practice yang ada. Itu best practice itu lewat ataupun abai, akhirnya terjadilah kasus ini. Jadi confirm memang karena SDM. Oke, jadi menurut Mas Ruby ini confirm karena SDM. Bahkan Ketua Komisi 1 seniornya Mas Dev juga menyebut bahwa ini kebodohan ketika data itu nggak di-backup. Jadi untuk evaluasinya Mas Dev harus SDM-nya memang dicari yang mumpuni. Yang tidak mumpuni harusnya diganti saja begitu. Itu salah satu bentuk evaluasi untuk menyelesaikan persoalan kebobolan data ini, Mas Dev. Ya kan sekarang itu Presiden sudah memerintahkan untuk melakukan auditing secara masif terhadap program PDNS menggunakan BPKP. Nah ya kita salah satu poin utama dari auditing itu ya auditing SDM-nya, auditing sistemnya, auditing hardware, software, SOP-nya. Nah jadi semuanya itu harus kita jalankan. Dan selaras juga nanti kita akan undang kembali Menkominfo dan BSSN untuk melihat hasil laporannya segimana, lalu perbaikannya sudah sejauh mana, terus apakah sudah langkah-langkah apa untuk jangan sampai hal terulang. Tapi ya gini, ini masalah kebocoran data aja nih. Kemarin waktu pada rapat sudah saya sampaikan, hampir tiap bulan lah, bahkan kadang-kadang satu kali setiap bulan per bulannya itu ada invasi yang kebocoran datanya. Ya, mereka mengatakan bahwa itu data lama dicuri atau diambil dari sumber lain. Ya, sekarang ini hacker sudah sempat melok 288 tenan kalau bahasanya kan. Terus lapor-lapor kementerian. Nah, itu jangan kaget kalau nanti dalam 1, 2, 3 bulan ke depan data-datanya itu tiba-tiba diperdagangkan di dark web lagi. Nah, ya, namanya sudah dihack. Mereka bilang katanya tidak ada bukti-bukti dicolong ya. Sekarang tahu dari mana mereka mereka tidak mendownload dan juga mengkopinya ke tempat lain. Nah, kan karena kelemahan kita aja tidak membackup. Mereka sudah bisa aja mereka sudah mengekstrak data-data tersebut. Oke. Itulah. Oke. Ke Mas Ruby ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, apalagi tidak ada jaminan bahwa data-data yang kemarin di retas itu masih aman begitu atau tidak diambil oleh mereka? Baik, jadi satu yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan membuat kategori prioritas. Prioritas infrastruktur kritikal nasional itu apa saja, sehingga pelayanan publik yang utama itu kalau kejadian ke depan bisa dilakukan mitigasi yang proper ataupun bisa disiapkan sistem yang lebih proper. Nah pertama itu, jadi memastikan dulu nih kritikal infrastruktur nasional apa saja, prioritasnya mana saja. Nah kedua, selanjutnya memastikan kritikal infrastruktur nasional tadi itu dijaga skala prioritas keamanannya dengan level yang tinggi. Semuanya diterapkan dengan best practice yang ada, standar internasional yang ada, sehingga tidak ada lagi celah-celah yang ada. Terutama adalah lesson learned yang kemarin yang paling besar adalah backup system. Backup system ini sesuatu yang wajib kok di mana aja, nggak hanya critical infrastruktur nasional. Perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu besar pun backup system itu sangat wajib bagi mereka, apalagi sekelas pemerintah. Nah, jadi pastikan kembali backup system itu available. Nggak hanya bikin kebijakan-kebijakan, tapi benar-benar diimplementasi dan dipastikan, baik itu mau cold site backup maupun hot site, apapun itu semuanya harus disiapkan dengan proper. Sehingga kalau sudah disiapkan dengan benar, prioritasnya dengan tepat juga diamankan dengan optimal,
memang kita semua sepakat ya IT security tidak ada sistem yang 100% aman. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah pengamanan yang optimal. Jadi Baik. kalau terjadi breach sebentar, itu harus kita langsung bisa detect, bisa mitigasi, dan bisa meminimalkan resiko. Ini kan kemarin enggak. Udah ada yang masuk, mengunci, keluar, nggak ada yang tahu. Setelah benar-benar full dikunci semua. Itu kan berarti nggak ada yang monitoring, nggak ada yang jaga. Nah, nggak ada yang melakukan insiden handling pula. Insiden Baik. handling terjadi setelah terjadi kasus. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini didengar ya oleh para pejabat di pemerintahan yang menangani ataupun bertanggung jawab soal keamanan data. Terima kasih Mas Ruby Alamsyah dan juga Mas Dev Laksono. Sehat selalu. Ya. Terima kasih.